Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrew Syedina Matiandian dan di video ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul distribusi sampel dan teorema limit pusat. Nah, teman-teman apa itu yang dimaksud dengan distribusi sampel dan teorema limit pusat? Distribusi sampel adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan nilai yang mampu menggambarkan kondisi populasi melalui proses statistik. Nah, teorema limit pusat sendiri adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat dari kata-kata distribusi pola sampelnya akan semakin mendekati distribusi normal, teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam pokok materinya. Yang pertama itu adalah pengertian di sampel probabilitas. Nah, penelitian dengan menggunakan analisis data kuantitatif ini hanya hampir sebagian besar kesimpulan diperoleh dari penelitian yang menggunakan sampel. Padahal sampel itu sendiri hanya merupakan miniatur dari populasi, teman-teman. Oleh karena itu, data yang dipilih tersebut harus atau diusahakan atau wajib mewakili seluruh populasinya, guys, populasi teman-teman. Nah, karena kesimpulan yang diambil dari sampel tersebut akan dikenakan untuk populasi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman. Nah, syarat utama agar dapat ditarik suatu generalisasi adalah bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian itu harus dapat mewakili populasi seperti yang saya bilang. Untuk memperoleh sampel yang representatif, salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan adalah teknik pengambilan sampel probabilitas. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan sampel probabilitas? Sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, ada beberapa cara-caranya, guys, teman-teman. Untuk mendapatkan sampel probabilitas dapat ditempuh melalui teknik yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak sistematis, pengambilan sampel acak bertingkat, dan pengambilan sampel acak bertandan. Kita masuk ke dalam yang pertama dulu. Pengambilan sampel acak sederhana. Pengambilan sampel acak sederhana adalah suatu teknik untuk mengambil sampel dari suatu populasi secara acak. Dengan cara ini, diharapkan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai anggota sampel. Nah, ada lagi cara-caranya nih, teman-teman. Yang pertama itu ada cara undian. Nah, cara ini paling mudah. Seperti kita membuat undian, ya. Seperti kita membuat daftar yang berisi subjek atau individu, terus diberi nomor urut, terus kita maksudnya kita tulis nomor urutnya itu dalam sebuah kertas yang kecil, terus kertas kecil itu dimasukkan ke dalam kotak, terus kotak dikocok-kocok. Nah, setelah itu diambillah satu kertas. Nah, maka itulah cara undian. Kemudian ada yang disebut dengan cara ordinal. Nah, cara ordinal dilakukan dengan menyusuk subjek dalam suatu daftar dan mengambil sampel berdasarkan nomor-nomor yang ditentukan dari atas ke bawah, seperti nomor ganjil dan genap, kelipatan 2, kelipatan 3, dan seterusnya. Nah, menggunakan tabel bilangan acak. Nah, cara ini sering digunakan karena prosedurnya yang mudah dan kemungkinan penyimpangan dapat dihindari, guys, teman-teman. Contoh tabelnya itu dia seperti ini. Angka 14 itu merupakan titik awal atau bisa dibilang sebagai awalannya. Kemudian pasien kedua itu dia angka ini, angka 08, dan 37 itu merupakan pasien ketiga. Nah, setiap kedua angka pertama ini itu beda-beda, teman-teman. Tidak ada yang sama. Source-nya tidak boleh sama, ya, teman-teman, ya. Terusnya kita masuk ke dalam cara yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel acak sistematis adalah suatu teknik sampel dengan cara acak, tetapi penentu sampel yang diinginkan berdasarkan urutan populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, peneliti ingin mengadakan penelitian tentang penghuni lembaga pemasyarakatan atau disebut dengan LP, dan dianggap bahwa seluruh penghuni LP sebagai populasi, yaitu berdasarkan daftar penghuni LP yang ada. Nah, kita masuk ke dalam cara yang berikutnya, yakni pengambilan sampel acak bertingkat. Seringkali karena alasan-alasan tertentu, sampel acak bertingkat atau yang disebut dengan stratified random sample dianggap sebagai teknik pengambilan sampel yang paling sesuai. Pengambilan sampel acak bertingkat digunakan menurut Tuan tahun 2006 adalah apabila anggota populasi bersifat heterogen atau tidak sejenis. Langkah-langkah pengambilan sampel acak bertingkat itu yang pertama-tama kita
kita itu harus membagi populasi dalam strata tertentu, kemudian diambil sampel dari setiap strata atau subkelompoknya. Kemudian kita mengidentifikasi pembagian secara alami dalam populasi dan pemilihan sampel acak bebas dari setiap stratanya. Kemudian yang ketiga itu kita harus memperhatikan secara teliti bahwa sampel yang terpilih benar-benar mewakili kelompok strata yang dibuat teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pengambilan sampel acak tandan atau merupakan cara yang terakhir. Peneliti menggunakan teknik ini apabila peneliti menyeleksi anggota sampel dalam kelompok, bukan menyeleksi individu secara terpisah. Individu yang memiliki ciri-ciri sama dikategorikan dalam satu kelompok. Nah, pengambilan sampel secara tandan digunakan apabila populasinya menyebar kepada daerah luas. Maksudnya dia kalau kita mengambil sampel seperti dari Pulau Sulawesi ini ya, kayak kita ambil sampel dari Sulawesi Selatan kah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara kah, atau Sulawesi Utara ya guys, teman-teman. Kita masuk ke dalam sub pokok materi yang kedua, kesalahan pengambilan sampel. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, eh, terkesan adanya penekanan bahwa dalam memilih sampel itu, masing-masing anggota harus memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Padahal peneliti mengetahui bahwa karakteristik dari masing-masing anggota populasi beragam atau berbeda, sehingga terjadi perbedaan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi dan perbedaan defisit standar sampel dengan defisit standar populasi. Nah, peneliti dalam hal ini dapat memperkirakan perbedaan statistik sampel dengan parameter populasi. Jadi, kesalahan pengambilan sampel ialah perbedaan antara nilai parameter populasi dan statistik sampelnya. Contohnya, ada 5 nilai suatu populasi. Kita sebut saja 69, 86, 82, 70, dan 98. Kita ambil saja untuk sampel pertama itu kita ambil angka 70 dan 86. Maka min dari kedua sampel tersebut yakni 78. Nah, setelah itu kita ambil lagi untuk sampel kedua. Ambil saja kita nilai 69 dan 98. Maka minnya itu dia 83,5. Nah, karena rata-rata populasi dari kelima nilai tersebut yakni 81, maka kesalahan dari sampel yang pertama itu dia -3 dan untuk sampel kedua itu dia plus 2,5. Nah, berdasarkan teori limit pusat, suatu interval kepercayaan dapat dibuat untuk rata-rata sampel dan populasi sampel. Interval tersebut memiliki peluang yang besar untuk memuat rata-rata populasi atau biasa disebut U. Untuk suatu distribusi normal, 95% dari rata-rata sampel atau proporsi sampel yang dipilih dari populasi akan terletak pada 1,96. Nah, 1,96 ini harus kita perhatikan dengan baik-baik teman-teman, jangan sampai salah. Karena kita harus mengingat 95% itu defisit itu dia terletak pada 1,96 defisit standar rata-rata populasi teman-teman. Sama halnya dengan 99% dari rata-rata sampel atau proporsi sampel yang dipilih dari populasi akan terletak pada 2,58 defisit standar rata-rata populasi. Nah, kita harus memperhatikan kapan kita menggunakan 1,96 defisit standarnya sama 2,58 defisit standarnya. Harus diperhatikan itu teman-teman. Karena kalau tidak akan terjadi kesalahan. Nah, ini rumusnya teman-teman. Untuk interval kepercayaan 95% itu dia rumusnya. Nah, seperti kita lihat ini. Untuk interval kepercayaan 99% ini rumusnya. Bedanya itu dia cuman ada pada angkanya. Untuk min-nya itu dia harus itu dia plus minus 1,96. Nah, untuk yang 99% itu dia min-nya itu plus 2,58. Cuma itu saja bedanya. Nah, sini sudah saya sajikan sebuah contoh soal berdasarkan materi yang saya tadi bawakan. Untuk mengetahui beban mengajar guru di Kota Stina, dilakukan survei terhadap 160 orang guru. Dari sampel tersebut diperoleh data kata-kata beban mengajar guru adalah 20 jam per minggu. Nah, ini 22 jam per minggunya merupakan kata-katanya guys atau min. Nah,
dan devisasi standar 2,5 jam per minggu. Nah, jugalah rata-rata beban mengajar guru di kota Sina dengan interval kepercayaan 55%. Nah, jadi di sini kita interval kepercayaan itu dia 55% atau dia 1,96 ya teman-teman. Nah, seperti saya bilang kita sudah mengetahui bahwa kata-katanya itu dia 22 jam dan divisi standar itu 2,5 jam dan jumlah populasi itu dia 160. Nah, yang ditanyakan tadi itu adalah berapa kata-kata beban mengajar guru di kota Astina dengan interval kepercayaan 55%. Nah, pertama-tama kita harus menghitung kesalahan standar dari kata-katanya, guys. Seperti ini rumusnya. Nah, ini sudah saya tampilkan di sini. Itu dia standar devisasi per akar dari jumlah populasinya. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. 2,5 dibagi akar dari 160, hasilnya 0,2 teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui kesalahan standar dari kata-katanya, kemudian kita menghitung interval kepercayaan 55%-nya, guys. Nah, rumus itu seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang, 22 plus minus 1,96 dikali 0,2. Nah, hasilnya itu dia 22 plus minus 0,4. Maka didapatkanlah kesimpulan bahwasanya kata-kata beban mengajar guru di kota Cina dengan interval kepercayaan 55% adalah 21,6 jam sampai dengan 22,4 jam, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana pembahasan mengenai distribusi sampel dan jaringan pusat, itu bagusnya kita sudah mengetahui bagaimana apa yang dimaksud dengan distribusi sampel, apa itu dimaksud dengan teori Malemi pusat, apa yang dimaksud dengan sampel probabilitas, bagaimana cara-cara mengambil sampelnya, dan apa kesalahan yang biasa terjadi. Nah, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.